Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pemelihara seluruh kehidupan kami. Hari ini di mana kami punya waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami sungguh memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua. Sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati dan membaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan kita terambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah karunia-karunia Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam menjalani kehidupan pelayanannya, gereja dikaruniai Tuhan dengan berbagai macam karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus ini merupakan sebuah berkat yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus karuniakan bagi gereja di dalam gereja menjalani kehidupan pelayanannya. Saudara, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang dikaruniai berbagai karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi saudara, rupanya keragaman karunia Roh Kudus itu telah menimbulkan perpecahan di antara mereka oleh karena mereka menggunakan karunia-karunia rohani tersebut bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan diri mereka masing-masing. Rupanya saudara, mereka ini lupa untuk apa Allah memberikan semua karunia tersebut. Ya,
karunia Roh Kudus. Berbagai karunia Roh Kudus tersebut yang seharusnya mempersatukan mereka, ternyata justru telah diputarbalikkan menjadi sebuah sumber konflik ya di antara mereka. Nah, saudara, kesombongan dan kesalahpahaman sebagian jemaat di Korintus terhadap karunia tertentu ini telah membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa untuk memahami apa yang menjadi tujuan Allah yang agung di balik semua karunia yang dikaruniakan kepada mereka tersebut. Nah, oleh sebab itu, saudara, Rasul Paulus merasa perlu untuk mengajarkan kepada jemaat di Korintus ya, konsep yang benar tentang karunia roh dan juga cara yang benar di dalam menggunakannya. Ya. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 1 sekarang tentang karunia roh. Ya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus oleh karena kesalahpahaman mereka tentang karunia Roh Kudus, ini yang menjadi perhatian Paulus, sehingga dia berkata, sekarang aku mau mengajar kamu tentang karunia Roh Kudus, dan aku mau kalian semua mengetahui kebenaran daripada karunia Roh Kudus tersebut. Nah, saudara, kebenaran apa saja yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus tentang karunia Roh Kudus tersebut, supaya diketahui oleh jemaat di Korintus, bahkan juga tentu saja bagi kita saat ini, gereja Tuhan, berdasarkan perikop firman Tuhan ini. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ini kebenaran pertama. Jemaat di Korintus harus tahu, setiap gereja Tuhan harus tahu, bahwa karunia Roh Kudus ini diberikan kepada setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang sudah percaya, beriman kepada Yesus Kristus, yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus Yesus, atau juga yang sudah mengalami kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus ya, bahwa waktu mereka belum mengenal Allah, mereka itu semua mengikut dan mempercayai banyak berhala yang bisu. Ayat 2. Tetapi selanjutnya Paulus mengatakan, oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka, maka mereka sekarang telah menjadi percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Dan ketika mereka sudah berada di dalam Kristus, Allah Tritunggal mengaruniakan kepada mereka segala berkat-berkat rohani. Apa saja? Itulah rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa karunia Roh Kudus ini diberikan kepada setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus. Kepada setiap mereka yang telah mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, kepada mereka yang telah mengalami karya kelahiran kembali, kepada mereka yang telah diselamatkan oleh iman kepada Kristus dari kegelapan dosa dan juga kebinasaan kekal. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita belajar dari bagian ini bahwa setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, ini pasti dikaruniai karunia Roh Kudus. Saudara, di dalam ayat 7 dan juga ayat 11, di situ kita bisa melihat bahwa setiap orang percaya pasti diberi karunia rohani. Ya. Perhatikan di dalam ayat 7 dikatakan tiap-tiap orang secara pribadi, dan juga dalam ayat 11 dikatakan tiap-tiap orang secara khusus.
Itu menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa setiap kita yang telah beriman dan percaya kepada Kristus, tentu saja Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita sehingga kita percaya, beriman kepada Kristus dan melahirbarukan kita, Roh Kudus yang sama itu juga bekerja di dalam kehidupan kita, mengaruniakan karunia Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita mendapati bahwa mungkin kita tidak memiliki satu karunia pun, mungkin ada di antara kita berkata, karuniaku apa ya? Aku sudah percaya kepada Yesus, aku sudah bertobat dan dilahirkan kembali. Aku sudah beriman kepada Kristus, aku sudah mengalami karya keselamatan Kristus. Tetapi aku belum tahu apa karuniaku. Ya. Nah, saudara, itu bisa saja mungkin disebabkan oleh karena kekurangpekaan kita terhadap karunia yang Allah berikan. Ya. Kita kurang peka. Atau bisa juga ketidaktahuan kita tentang beragam karunia yang disediakan oleh Allah, ya. Atau bisa jadi kita mungkin hanya menginginkan karunia-karunia roh, ya, yang bersifat atau yang terlihat spektakuler, sehingga kita tidak menyadari bahwa ada karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita, ya. Kita mau misalnya, saya ingin Tuhan memberikan kepada saya karunia untuk mengadakan mujizat, ya. Sebuah karunia yang spektakuler. Ya, tetapi juga kok belum dapat ini. Ya, tanpa kita sadari, rupanya Tuhan memberikan karunia yang lain. Tuhan tidak memberikan kepada kita karunia untuk membuat mujizat, tetapi ada karunia-karunia yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi oleh karena kita membatasi karunia roh pada hal-hal tertentu yang terlihat spektakuler, kita hanya menginginkan karunia-karunia yang spektakuler, maka pada akhirnya kita gagal untuk bisa melihat karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Nah, saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perlu berdoa sungguh-sungguh untuk meminta petunjuk Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani gereja Tuhan. Atau saudara juga bisa berkonsultasi dengan hamba Tuhan atau orang Kristen yang lebih dewasa kehidupan rohaninya, sehingga mereka ini, saudara, bisa membimbing saudara untuk menemukan karunia Roh Kudus di dalam diri saudara. Inilah kebenaran pertama yang kita perlu ketahui, saudara, ketika berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, ya, di dalam pelayanan gereja. Itulah karunia Roh Kudus ini diberikan kepada setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Kepada mereka yang belum beriman kepada Kristus, kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan, belum mengalami karya keselamatan Kristus, maka mustahil mereka bisa dikaruniai karunia Roh Kudus. Kebenaran yang kedua yang kita bisa lihat dalam bagian ini adalah karunia Roh Kudus ini diberikan dengan maksud dan tujuan, itulah untuk kepentingan bersama. Saudara, di dalam ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, kalimat untuk kepentingan bersama ini artinya, bisa dalam terjemahan lain itu diterjemahkan menjadi berguna bagi semua. Berguna untuk semua, atau juga diartikan untuk kebaikan bersama. Ini tujuannya. Ini maksud mengapa Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada gereja Tuhan di dalam menjalankan pelayanannya adalah untuk kepentingan bersama, untuk berguna bagi semua, berguna bagi semua jemaat Tuhan, untuk kebaikan bersama, mendatangkan manfaat bagi gereja Tuhan. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus memberikan berbagai-bagai karunia kepada gereja atau kepada orang percaya, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Untuk memberikan manfaat, kegunaan dalam kehidupan persekutuan dan juga dalam pelayanan bersama orang-orang percaya. Roh Kudus, Dia mengaruniakan berbagai-bagai karunia kepada tiap-tiap orang percaya secara pribadi dan secara khusus. Tujuannya hanya satu. Apa itu?
untuk membangun ya kehidupan gereja Tuhan, membangun kehidupan rohani seluruh jemaat Tuhan. Ya. Tetapi saudara, sayangnya tak bisa kita pungkiri ya bahwa keseragaman karunia-karunia Roh Kudus tersebut yang seharusnya mempersatukan jemaat di Korintus justru malah telah diputarbalikkan menjadi sumber konflik dan perpecahan. Kita bisa melihat bersama bahwa di dalam jemaat di Korintus, sebagian jemaat di Korintus, saudara, justru ini menjadi sombong ya dengan karunia yang dimilikinya, merasa lebih rohani dari sesamanya saudara seiman dengan karunia yang dimilikinya. Bahkan sebagian dari jemaat itu menjadi salah paham terhadap karunia tertentu yang pada akhirnya ya membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka pada akhirnya tidak bisa memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan di balik semua karunia tersebut. Ya. Itulah sebabnya saudara, mengapa di pasal 13 Paulus dengan tegas mengajarkan kesia-siaan karunia-karunia rohani jika ya penggunaan karunia-karunia rohani tersebut tidak disertai dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Memiliki karunia yang beragam dan spektakuler, ini tidak akan mencapai tujuannya. Itulah membangun jemaat, ya, memberkati jemaat, apabila tidak didorong, tidak didasarkan berdasarkan kasih. Ya, kasihlah yang memampukan jemaat di Korintus untuk melakukan kebaikan di antara mereka. Ya, kasih. Ya, tetapi rupanya sebagian jemaat Korintus bukan hanya tidak mau memikirkan kebaikan seluruh jemaat, mereka bahkan, saudara, memanfaatkan karunia-karunia rohani itu untuk kepentingan diri mereka masing-masing. Mereka lupa ya bahwa Allah memberikan karunia tersebut adalah untuk kebaikan mereka bersama. Mereka lupa untuk apa Allah memberikan semua karunia-karunia tersebut. Saudara, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita, kepada gereja Tuhan, ya. Tujuannya adalah satu, ya. Itulah membangun jemaat Tuhan. Tujuannya adalah untuk kebaikan jemaat, untuk membawa jemaat mengalami karya Tuhan yang membangun iman percaya mereka, membawa manfaat bagi jemaat. Tujuannya adalah untuk membangun kehidupan rohani jemaat. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus waspada, ya. Jangan sampai kita malah menyalahgunakan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita tersebut untuk kepentingan kita sendiri, atau untuk menyombongkan diri kita sendiri. Kita merasa lebih rohani, kita merasa lebih kudus, dan pada akhirnya kita mengkultuskan diri kita sendiri, ya, dan kita menyalahgunakan karunia-karunia itu, ya, untuk kepentingan kita atau untuk menyombongkan diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita tujuannya adalah untuk membangun kehidupan rohani, untuk membangun pelayanan gereja kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, karunia Roh Kudus diberikan menurut kedaulatan Roh Kudus. Ya, karunia itu diberikan semata-mata oleh karena kedaulatan Roh Kudus, berdasarkan kedaulatan Roh Kudus. Ini sangat terlihat dengan jelas sekali, saudara, di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 11. Ya, mari kita lihat. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kata dikaruniakan penyataan roh ini jelas. Mutlak pekerjaan kedaulatan Roh Kudus. Kemudian ayat 8,
Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, kata roh memberikan, roh yang sama memberikan, ini jelas berbicara tentang pekerjaan dan kedaulatan Roh Kudus di dalam memberikan karunia Roh Kudus. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, kalimat roh yang sama memberikan. Ya, ia memberikan. Ya, ini jelas bicara tentang kedaulatan Roh Kudus. Lalu ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 10. Ya, ini jelas menunjukkan kedaulatan Roh Kudus. Kemudian ayat 11 yang terakhir, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi sangat jelas sekali saudara, Roh Kudus memberikan karunia-karunia bagi gereja di dalam pelayanannya. Ini semua didasarkan kepada kedaulatan Roh Kudus. Nah, di sini pelajaran penting yang kita bisa ambil adalah karunia Roh Kudus itu, sekali lagi, ya, diberikan kepada kita semata-mata hanya berdasarkan kedaulatan Roh Kudus, ya. Dan oleh karena ini berdasarkan kedaulatan Roh Kudus kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus, maka kita harus selalu bergantung terus-menerus kepada pimpinan Roh Kudus di dalam menggunakan karunia tersebut, sehingga dengan demikian kita tidak bisa seenaknya, ya, menggunakan karunia Roh itu kapanpun kita mau dan untuk kepentingan apapun yang kita inginkan. Ya, tidak. Tetapi berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus berdaulat menggunakan karunia itu di dalam kita, melalui kita, ya, berdasarkan pimpinannya, berdasarkan waktu dan kehendak Roh Kudus, ya, bukan semau-mau kita, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang kita inginkan. Tidak, itu sebabnya ketika kita diberikan karunia Roh Kudus, betapa pentingnya kita terus bergantung kepada Roh Kudus, sehingga ketika kita menggunakan karunia itu, semua berdasar kepada kedaulatan, kehendak, dan pimpinan Roh Kudus. Bukan semau kita. Atau untuk kepentingan-kepentingan yang kita inginkan. Nah saudara, berbagai karunia roh yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap kita berdasarkan kedaulatannya di dalam perikop firman Tuhan ini, kita melihat ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan atau yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Yang pertama, itulah karunia berkata-kata dengan hikmat, ayat 8. Ya. Karunia berkata-kata dengan hikmat itulah suatu karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia Injil dan juga kemampuan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Ya. Sebuah kemampuan memandang semua hal dari sudut pandang Injil, serta kemampuan untuk membimbing orang lain memiliki cara pandang yang sama. Ya, orang ini dikaruniai Tuhan karunia berkata-kata dengan hikmat. Artinya saudara, Roh Kudus memimpin dia, memberikan karunia dia untuk bisa memahami rahasia-rahasia Injil dan juga kemampuan untuk menjelaskannya, untuk menyampaikannya kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa memahami Injil dengan terang benderang dan jelas. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itulah keterampilan dan kesiapan memberikan nasihat dan petunjuk dalam persoalan yang rumit. Ya. Ada orang yang diberikan Roh Kudus karunia ini ketika sedang menghadapi persoalan yang amat sangat sulit, tidak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya, lalu Roh Kudus memakai orang tertentu, memakai seseorang, ya,
melalui karunia ini sehingga dia bisa memberikan nasihat dan petunjuk sehingga persoalan yang sulit itu ada solusi atau jawabannya. Ya. Kemudian juga bisa dikatakan karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini adalah sebuah kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia, ya, yang bisa terdapat dalam nubuatan, yang bisa juga terdapat dalam bahasa roh atau juga dalam penyataan Allah yang sifatnya supranatural, ya. Orang diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya. Dia mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia ilahi, entah itu dalam nubuatan, entah itu dalam bahasa roh atau penyataan Allah, disingkapkan, ya. Dengan tujuan apa? Itu tadi, untuk membangun iman jemaat. Kemudian karunia iman dalam ayat 9. Itulah karunia, ya. Sebuah keyakinan supranatural, ini tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang ajaib, seperti mujizat, ataupun kesembuhan, ya. Keyakinan supranatural bahwa Allah akan menyatakan kuasa dan kemurahannya dalam cara yang khusus dan situasi yang khusus, di mana keyakinan ini bersifat supranatural, bukan upaya sugesti diri yang emosional, baik melalui visualisasi, kekuatan pikiran, maupun perkataan positif. Tetapi keyakinan ini berasal langsung dari Roh Kudus, bukan hasil usaha manusia, baik diri sendiri ataupun hamba Tuhan. Yang berikut, saudara, karunia untuk menyembuhkan, ayat 9. Itulah demonstrasi kuasa ilahi melalui orang tertentu, ya, dan pada orang yang sakit tertentu, pada situasi tertentu dan untuk tujuan yang tertentu pula. Ya, inilah karunia untuk menyembuhkan. Roh Kudus memimpin untuk mendemonstrasikan kuasa ilahi melalui orang tertentu, tidak semua orang, ya. Pada orang sakit yang tertentu dan di dalam situasi tertentu, dan tentu saja ada tujuan yang tertentu ketika Roh Kudus mendemonstrasikan kuasa kesembuhan itu. Ya. Jadi bukan buat acara mujizat kesembuhan, lalu undang orang sana sini, saudara, ya. Lalu mengklaim bahwa semua orang yang datang pasti disembuhkan. Tidak ada itu ajarannya di dalam Alkitab. Semua dalam kedaulatan Roh Kudus, ya, dalam waktu dan hikmatnya Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, orang itu mengikuti apa yang menjadi maunya Roh Kudus, memimpin orang itu pada orang sakit tertentu, pada situasi tertentu dan tujuan tertentu. Roh Kudus memberikan karunia itu mendemonstrasikan kuasa kesembuhan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat, ayat 10. Itulah kemampuan yang dikaruniakan Allah untuk mendemonstrasikan kuasa supranatural Allah, seperti misalnya menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh, atau juga membangkitkan orang mati. Karunia untuk mengadakan mujizat. Sekali lagi, ini harus merupakan pimpinan Roh Kudus dalam waktu tertentu, dalam situasi tertentu, dan tentu saja ada tujuan tertentu yang semuanya itu berasal dan bersumber dari Roh Kudus. Bukan karena keinginan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehendak kita sebagai manusia. Yang keenam, karunia untuk bernubuat, ayat 10. Itulah kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ya. Tetapi juga karunia ini berbicara tentang kemampuan untuk menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan. Baik itu berupa ajaran, teguran, maupun penghiburan kepada jemaat. Yang ketujuh, saudara, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ayat 10. Apa itu? Itulah kemampuan untuk menguji. Kemampuan untuk membedakan nabi yang benar dengan nabi yang palsu. Ya, kemampuan untuk menguji, untuk membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Mana karunia yang benar dan mana karunia yang palsu. Ini karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya, tetapi karunia ini juga, saudara, bisa berupa kemampuan untuk menyingkapkan isi hati dan pikiran orang lain oleh Roh Kudus. Ya, sebuah karunia yang diberikan Roh Kudus sehingga dia memiliki kemampuan untuk menyingkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. Kita bisa lihat itu contohnya seperti yang dilakukan oleh Petrus terhadap Ananias dan Safira. Kisah Rasul 5 ayat 3. Ananias dan Safira berbohong, ya, menyangkut hasil penjualan tanah mereka. Mereka berjanji bahwa mereka akan memberikan
seluruh hasil penjualan tanah itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi diam-diam Ananias dan Safira mengurangi hasil penjualan tanah itu, tetapi mengatakan kepada rasul-rasul, kepada hamba Tuhan, bahwa mereka sudah menjual tanah itu dengan harga penuh. Padahal mereka menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan itu. Mereka sembunyikan. Tetapi Roh Kudus diberikan karunia ini, ya, sehingga dia mampu untuk bisa menyingkapkan isi hati dan pikiran Ananias dan Safira. Dia mampu membongkar, ya, tipu muslihat, niat jahat Ananias dan Safira. Roh Kudus berikan kemampuan itu. Ananias, Safira, kau bukan menjual tanahmu itu dengan harga penuh, ya, tapi kau ambil sebagian, lalu kau katakan bahwa kau menjual dengan harga penuh. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ananias dan Safira dihukum Tuhan. Mereka harus mati karena mendustai Roh Kudus. Ya, inilah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita 3 alat uji. Ya, alat uji untuk menguji nabi-nabi palsu, mana nabi yang benar, untuk menguji mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu, mana karunia yang benar, mana karunia yang palsu. Alkitab mengajarkan 3 alat uji. Apa saja itu? Pertama, itulah Alkitab sendiri. Ya, Paulus memerintahkan jemaat di Tesalonika untuk mengucilkan orang-orang tertentu yang mengaku menerima wahyu Allah, tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Rasul. Bertentangan dengan ajaran para Rasul. 2 Tesalonika 3 ayat 14 dan juga Ulangan 13 ayat 1-3. Ya. Kalau bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul, maka Paulus katakan kucilkan orang itu. Ya. Itu ajaran palsu. Ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang Rasul-Rasul terima dari Kristus. Ini pertama, Alkitab, firman Tuhan. Kedua, itulah Injil Kristus Yesus. Ya. Saudara, di dalam Galatia pasal 1 ayat 6-9, di situ Paulus mengatakan, menegur jemaat di Galatia. Dia berkata, kalaupun seorang malaikat dari sorga memberitakan ajaran yang bertentangan dengan Injil yang benar, ya, kematian dan kebangkitan Kristus, maka terkutuklah dia. Ya, ada Injil-Injil yang mengaku bahwa inilah Injil yang benar, tetapi palsu. Apa alat ujinya? Itulah Injil Kristus yang sejati, Injil yang benar, yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka yang menyampaikan Injil lain di luar Injil yang sejati itu, Paulus tidak segan-segan mengatakan terkutuk dia, biarpun yang menyampaikan itu malaikat sekalipun. Ya. Dan alat uji yang ketiga, itulah karunia membedakan roh, seperti yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Saudara, tak bisa dipungkiri bahwa saat ini begitu banyak dalam tanda petik nubuatan-nubuatan yang beredar di kalangan kekristenan. Ada banyak orang yang mengaku bahwa saya dikaruniai Tuhan nubuat-nubuatan. Ya. Ada banyak orang yang merasa berhak untuk mengucapkan nubuatan-nubuatan. Gampang sekali orang berkata, saya mendapatkan penglihatan, saya mendapatkan nubuatan-nubuatan untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, begitu gampang, saudara. Ya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa ternyata, saudara, hampir semua nubuat-nubuat yang mereka klaim berasal dari Tuhan, ternyata faktanya adalah rekayasa manusia. Ya. Berdasar kepada dusta manusia, atau lebih parah lagi, justru itu semua merupakan hasil pekerjaan roh-roh jahat. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan kepekaan daripada Tuhan, supaya kita, gereja Tuhan, tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Roh Kudus. Sedikit-sedikit saya dipimpin Roh Kudus, sedikit-sedikit Roh Kudus bicara kepada saya, sedikit-sedikit Roh Kudus berbisik kepada saya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Waspada. Itu sebabnya gereja perlu mempunyai karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Untuk apa? Untuk melindungi gereja dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Untuk membangun iman jemaat, sehingga iman jemaat pada akhirnya
tidak mudah digoncangkan, tidak mudah ditipu oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang mengklaim berasal dari Roh Kudus, padahal tidak demikian. Karunia yang ke-8, itulah karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, ayat 10. Apa itu? Itulah kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing, dalam bahasa lain melalui pewahyuan. Lalu yang ke-9, itulah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, apa itu? Kemampuan untuk mengungkapkan pesan atau misteri ilahi yang ada dalam bahasa roh. Ya, boleh berbahasa roh, boleh. Itu juga karunia Roh Kudus. Tetapi juga harus ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ketika bahasa roh itu disampaikan di tengah-tengah jemaat. Kan tujuan karunia bahasa roh, tujuan karunia untuk membangun jemaat. Dan ketika karunia bahasa roh itu disampaikan di tengah-tengah jemaat, ya, bagaimana jemaat bisa mengerti maksud Tuhan di dalam bahasa roh itu kalau tidak ada karunia untuk menafsirkannya? Karunia untuk menafsirkan bahasa roh adalah kemampuan untuk mengungkapkan inti pesan. Apa sesungguhnya inti pesan? Ya, apa sesungguhnya misteri Tuhan yang terdapat dalam bahasa roh yang tentu saja berguna untuk membangun jemaat. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua karunia-karunia roh ini, ya, ini digunakan bukan berdasarkan kepada kemauan atau kepentingan kita sendiri, tetapi kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Ya, dalam kehendak dan pimpinannya, Roh Kudus mengaruniakan karunia rohani itu kepada kita untuk digunakan, untuk didemonstrasikan dalam situasi tertentu dan tujuan tertentu sesuai dengan kehendak dan pimpinan Roh Kudus semata. Ya, dengan demikian tidak ada seorang pun dari kita yang berhak mengklaim bahwa kita memiliki karunia tersebut dan berhak menggunakannya kapanpun kita mau. Apalagi untuk kepentingan apapun yang kita inginkan. Tidak. Semua harus digunakan seturut dengan waktunya Roh Kudus, seturut dengan kehendak dan pimpinan Roh Kudus, bukan semau-mau kita. Bukan seturut dengan waktu dan kehendak kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh kebenaran yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini tentang karunia-karunia Roh Kudus di dalam pelayanan gereja. Saudara, gereja, saudara dan saya melayani dengan berbagai-bagai karunia Roh Kudus. Ini semua harus didasarkan kepada ketiga kebenaran yang sudah kita lihat bersama-sama. Itulah kita harus mengalami karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kita gunakan karunia itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Bahkan kita lakukan itu, kita gunakan karunia Roh Kudus itu dalam pelayanan kita, semuanya seturut dengan pimpinan, kehendak, kedaulatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan di gereja kita masing-masing dengan karunia-karunia Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita berdasarkan tiga kebenaran ini. Tuhan kiranya memberkati kita dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Luar biasa, ada berkat-berkat rohani yang kembali memperlengkapi iman percaya kami. Sehingga kami semakin bertumbuh, bahkan kami dibaharui. Mungkin ada di antara kami yang salah memahami tentang karunia-karunia rohani. Hari ini Tuhan membaharui kami. Dan kami bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kami dibukakan kebenaran-kebenaran yang baru tentang karunia-karunia rohani yang kami pakai di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua boleh melayani berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kami, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karunia itu kami pakai untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat Tuhan, dan tidak sedikit pun untuk kepentingan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.